sebelum kalian mulai acara ini putuskan kita kami hamba orang salah lain kami sekalian menikmati hadirat Tuhan, menikmati posisi puji yang paling firman kami bersekutu. Mari kita putuskan semua bersama kami juga menjadi orang-orang yang penuh pelayanan kami. Terima kasih Tuhan sepanjang ibadah ini kawal kita sampai akhir halaman yang terang kami pakai suasana ibadah kami semuanya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat Shalom saudara. Selamat pagi, selamat beribadah. Kita berkumpul lagi di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bersyukur dan menikmati Tuhan yang luar biasa. Sebagai pengharapan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kuat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita kuat karena Tuhan kita lebih kuat. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami dapat hadir Tuhan. Kami membawa kerinduan kami Tuhan. Kami membawa rasa syukur kami Tuhan kehadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami ingin berbagi Tuhan untuk memuji menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami Tuhan. Semua harapan kami Tuhan, harapan kami kuat, kami dapat melakukan apa yang kami lakukan Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang dapat kami senangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau setia. Hanya Kau yang beri tempat jawaban. Hanya Kau yang paling berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Tangan kasih-Mu tersedia bagi. Mari sembah Tuhan. Selamanya Kau cintaan. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau cinta. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Mari sembah Tuhan. Selamanya Kau cinta. Mari sembah Tuhan. Puji hormat kemuliaan menyembah hanya Kau yang tinggi, hanya Kau yang terhormat, hanya Kau yang terima kemuliaan. Surga, bumi, memuji menyembah. Sungguh hanya Kau ya Tuhan. Sungguh hanya. Mari Bapak, pada saat pagi hari ini kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, menyanyi bersama-sama, bersuka cita bersama-sama. Tuhan sangat baik, pertolongan Tuhan heran sempurna. Bapak, pada saat pagi hari ini yang ada di tempat ini ataupun di tempatnya masing-masing juga beribadah secara online bersama-sama dengan urapan Allah mengalir bersama-sama di tempat kami masing-masing. Dan hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini biar memulihkan hati kami. Dan ibadah ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan. Mari pakai kami para hamba-hamba-Mu, dan kami umat-Mu yang sama-sama siap. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin.
mendengarkan hati kita. Kita tahu bukan kekuatan kita dan dapat jalani hari kita itu semua sama Tuhan. Bersyukur, bersyukur dalam hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku,
Mari Tuhan Yesus, kami sangat butuh Tuhan. Kami membutuhkan kasih sayang-Mu, biar kami boleh teguh dalam pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu ini, biar apa yang kami ucapkan, hamba-Mu ini ucapkan boleh menjadi kebenaran dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh ruangan isi hati kami dan di dalam ruangan ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan Yesus. Kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan kita sudah memasukinya, dan itu adalah penyertaan Tuhan. Di bulan ini kita berbicara tentang namanya teguh dalam pengharapan. Bapak Ibu, yang namanya teguh dalam pengharapan artinya masih menunggu. Proses waktunya bisa berjalan, tetapi Anda tetap teguh di dalamnya. Punya pengharapan, bukan sesuatu yang hampa. Nah, sambil menunggu itu Pak Ibu sekalian, Anda tentu punya aktivitas. Hubungan Anda kepada Tuhan harus tetap melekat. Amin. Di saat menunggu, hubungan kita kepada Tuhan harus semakin melekat. Dan khotbah pada saat pagi hari ini saya kasih temanya, yaitu semakin melekat dan intim kepada Tuhan. Sekali lagi, semakin melekat dan intim kepada Tuhan. Mari buka ayat kita, Mazmur 71 ayat 14. Buka Alkitab Anda, yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Yang ada di handphonenya silakan Anda buka handphone Anda. Mazmur 71 ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur 71 ayat 14. 71 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku, Mazmur 71 ayat 14. Mazmur 71 ayat 14. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepada puji Tuhan. Firman Tuhan bilang, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian daripada. Bapak Ibu, perikop ini di Mazmur 71, perikopnya doa minta perlindungan di masa tua. Saya mau tanya, di sini kita yang sudah dewasa angkat tangan 1, 2, 3. Semua pasti angkat tangan kalau dikatakan lewat. Nah, saya turunin tangannya. Saya mau tanya, yang di sini sudah tua, angkat tangannya 1, 2, 3. Ada kan? Kalau saya umur 48 dibandingin sama yang umur 30-an, saya dibilang apa? Paling tua. Ya dong. 48 dibanding sama 46, dibilang apa? Paling tua nih kamu. Semua kita pasti menjadi dewasa dan satu saat kita akan menjadi tua. Di perikop ini doa minta perlindungan di masa tua. Puji Tuhan Pak. Kalau hari-hari ini Tuhan menyertai Anda dan saya. Amin. Masa tua pun di dalam perlindungan Tuhan. Begini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita baca, ini adalah sebuah mazmur yang diucapkan, suatu pujian, suatu kidung yang memuji nama Tuhan. Dimulai dengan perkataan, tetapi aku senantiasa mau berharap. Teguh dalam pengharapan tidak boleh berhenti sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini menulis seperti ini, tetapi aku senantiasa adalah yang berulang-ulang. Dia tidak melakukan cuma satu kali. Dia bukan hanya sekedar melakukan kejutan aja. Misalnya hari ini tanggal 20 September, 21 September, 21. Nanti Bapak Ibu biasanya ada yang namanya 10-10. Belanja di Shopee, belanja di mana, di sosial media, gratis. Enggak harian, Bapak Ibu sekalian, enggak setiap hari. Diskonnya besar, cuma momentum doang. Ada apa lagi? 11-11. Tahu dong ya, 11-11.
Ada apa lagi? 12. Kurang lebih kayak begitu. Tapi kalau ulang tahun kita, itu cuma setahun sekali. Pak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau senantiasa, dia bukan hanya saudara dibatasi oleh waktu, tetapi hari ini, besok, dan besoknya lagi, dan selamanya sampai dengan tutup mata. Mazmur bilang, aku senantiasa mau berharap. Amin. Sudah ada jawaban belum di sini? Pak, Ibu, sudah ada jawabankah? Mazmur belum tulis. Tetapi dia mau mencondongkan hatinya untuk bilang, tetapi aku mau senantiasa berharap. Ada jawaban, tidak ada jawaban. Aku mau senantiasa berharap. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini pun jemaat di tempat ini bukan sesuatu yang kosong. Harapan kosong tahu? Nggak ada sih sebenarnya, tapi yakin aja ada. Itu namanya salah. Tetapi kamu dan saya di dalam Kristus, kita punya sama-sama pengharapan di dalam Tuhan. Dan dia memberi jawaban dan dia memberi garansi. Dia sendiri yang berjanji, berarti Tuhan yang akan menggenapi. Ketika aku senantiasa berharap, berarti harus jaga hati kita, Pak Ibu sekalian. Jangan sampai hati kita stop sampai di sini. Senantiasa berharap itu artinya apa? Menjalin hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya stop sampai di sini, nggak ada jawaban, saya stop sampai di sini. Buka Alkitab Anda dan saya, Kejadian 5 ayat 22. Kejadian pasal 5 ayat 22, kita menemukan seorang tokoh yang bernama siapa? Di ayat 22 firman Tuhan bilang ini, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah dia memperanakan Metusalah dan dia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Berapa lama senantiasanya? 300 tahun. Diisi dengan perkataan aku mau senantiasa mau berharap. Bergaul karib dengan Tuhan. Henokh itu hidupnya bergaul dengan Allah. Pak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, semakin melekat dan intim dengan Tuhan. Mengapa dikatakan intim? Karena ini adalah sebuah hubungan. Karena ini adalah sebuah relasi yang bukan hanya sekedar relasi biasa. Tetapi keintiman ini sesuatu hal yang memang memegang privasi, Pak Ibu sekalian. Hubungan intim hanya bisa terjadi karena apa? Ada suami, istri. Ada pasangan yang komitmen mau bersama-sama dikuduskan di dalam pernikahan yang kudus. Dan hubungan kita dengan Tuhan pun bukan hanya sekedar hubungan yang biasa. Tuhan mau supaya apa? Setiap anak-anaknya, ada dan saya anak, amin. Kita semua anak-anaknya, kita bergaul dengan Allah. Kita berkomunikasi, kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjalin yang namanya saat-saat kita punya waktu untuk dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini yang terjadi pada Henokh. Dan saya berharap di tempat ini dan doa saya, Anda dan saya punya hubungan yang melekat dan intim dengan Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar di situ, tetapi Mazmur 71 ayat 14. Tetapi aku senantiasa mau berharap. Belum ada jawaban, belum ada namanya jalan keluar, belum ada yang namanya sesuatu hal yang bisa dibuat ini loh, kedepannya seperti itu. Tetapi dia masih mau tetap berharap. Pak, Ibu, nunggu itu susah, tunggu itu nggak enak. Di dalam hal menunggu itu sebenarnya harap-harap cemas. Jujur. Saya pun mau supaya jawaban itu segera ada. Saya pun seperti itu. Saya mau ketika saya berdoa langsung dijawab Tuhan. Betul? Sama? Sama, Pak Ibu. Kita nggak bisa pungkiri, oh enggak Pak, saya agak beda, saya lebih di atas Bapak kalau begitu. Saya mau enggak, Pak Ibu. Buktinya apa? Makin ke instan, makin senang. Betul nggak? Mau fotokopi atau ditulis ulang? Ayo. Ini ada tugas nih. Mau difotokopi, di printnya atau langsung tulis tangan aja deh. Saya mah setelah tulis tangan. Pasti Anda cari jalan pintas dan saya pun sama.
tetapi pada waktu kita menunggu. Buka sama-sama Mazmur 71 ayat 14 yang tadi. Firman Tuhan berkata gini, dan menambah apa? Puji-pujian kepadamu. Mazmur 71 ayat 14. Mazmur 71 ayat 14 ya, menambah puji-pujian kepadamu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, menambah puji-pujian artinya apa? Artinya hidup Anda, hidup saya harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Daud memang senang bermazmur. Pada waktu-waktunya dia sedang menggembalakan, dia mengambil kecapi. Pada waktu dia ada di istananya Saul pun dia mengambil kecapi. Dia memuji Tuhan. Maka roh yang daripada Saul itu dia merasakan ketenangan. Tapi satu hal Bapak Ibu sekalian, pada waktu kesukaran pun Daud tetap memuji Tuhan. Dia tetap bermazmur. Di masa-masa yang mencekam sekalipun, ketika dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang apa? Menghibur aku. Di masa-masa sukar, Daud tetap bilang seperti ini, menambah puji-pujian apa? Kepadamu. Kalau nambah berarti apa? Biasanya sudah ada apa? Betul. Anda makan nasi, nambah sepiring. Dibilang kalau nambah berarti kalau apa? Sudah makan. Betul enggak? Biasanya dia kalau saya lagi makan sama jemaat ini, ayo Pak nambah Pak, ayo Pak nambah. Betul? Disodor-sodorin. Yang disodorin apa? Nasi. Wah, nasi Pak, nasi Pak. Gitu. Baik Bu, benar, berarti apa? Sudah makan nasinya. Ditambahkan kalau di sini dan menambah puji. Artinya mulut kita jangan sampai berhenti untuk memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Walaupun Anda nggak bisa nyanyi, tapi kan Anda bisa bilang puji Tuhan, Tuhan baik. Gak ada nadanya, engkau tetap bilang Tuhan, engkau sungguh baik. Dimanapun Anda berada. Gak usah tunggu pemusik, gak usah tunggu pemain gitar, pemain keyboard, tetapi Anda bilang Tuhan Yesus, engkau baik. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Bisa kan? Menambah-nambahkan pujian itu seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan, jangan hanya berdiam diri. Saya nggak mau sebagai gembala di tempat ini dan para pemuji penyembah yang ada di sini sambil menyembah Tuhan, memuji Tuhan, nyanyi sendiri, asik sendiri. Nggak mau. Kami tugasnya adalah membawa saudara dan kita sekalian untuk sama-sama memuji Tuhan. Amin. Saya pernah bilang sama para singer song leader di sini, tugas kita itu menarik mereka. Ibaratnya kalau kita ini naik kereta, kita ini kusir yang pecut, bukan pecut Anda loh ya, supaya apa? Jalan bisa berjalan, naik keretanya. Kita hanya menarik saudara sekalian supaya sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kata menambah-nambahkan pujian berarti hari ini, besok selamanya yang keluar dari mulut Anda harus puja memuliakan nama Tuhan. Boleh nggak Pak sungut-sungut? Boleh nggak Pak mengeluh? Kalau sungut-sungut jangan. Karena Alkitab bilang Allah benci sungut-sungutnya orang Israel. Nah, enak di kuping Tuhan. Tuhan juga bicara sama Musa. Suara mereka, sungut-sungut mereka sudah naik ke hadapan. Tapi andai Anda berkeluh kesah, bawa tangisan Anda, bawa yang namanya permohonan doamu, boleh di hadapan Tuhan. Itu tidak dilarang. Membawa segala sesuatu yang Anda rindukan di hadapan Tuhan, boleh. Jadi itu bukan yang namanya keluh, bukan yang namanya sungut-sungut, tetapi bawa permohonan dan pergumulan. Di setiap hari Sabtu ketika kami berdoa di tempat ini, kami juga berdoa bangsa negara. Minta apa? Tuhan ampuni, Tuhan sucikan. Minta perkenanan Tuhan. Kita berdoa buat pemerintahan. Kita berdoa juga buat apa? Berdoa buat namanya gereja di tempat ini dan gereja-gereja yang ada. Selain daripada itu juga kita memberi kesempatan buat jemaat untuk apa? Berdoa. Yang punya problem pergumulan bawa di hadapan Tuhan.
Karena disitulah Anda membawa yang namanya seru Anda. Jangan berdiam diri. Jangan biar kita nyanyi sendiri, tetapi Anda harus berseru pada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan, aku punya pergumulan. Tuhan, aku punya kerinduan yang aku bawa ke sini. Aku datang dari rumahku, aku sujud menyembahmu, aku percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir. Itu nambahkan pujian. Karena minta sama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, buka sama-sama Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Baca kuat. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hatimu melimpah dengan syukur. Bisa bersyukur Pak Ibu sekalian. Orang-orang yang hidupnya mau melekat kepada Tuhan, hidupnya mau intim dengan Tuhan, itu harus bersyukur. Lalu di dalam ucapan syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Di sini yang sudah berkeluarga, suami dan istri, coba kalau ngomong sama pasangan hidupnya, ketemu ngeluh. Kira-kira rumah tangga Anda harmonis atau di ujung tanduk Pak Ibu sekalian? Maaf ya saya ngomong di ujung tanduk, jangan sampai di ujung tanduk loh. Tetapi mungkin tidak harmonis karena apa? Isinya keluhan semua. Isinya komplainan semua. Memang Tuhan 1, 2, 3. 1, 2, 3 tahu nggak apa? PLN. Kalau ada mati lampu, pencet 1, 2, 3 telepon guru-guru. Karena kali ini kami telepon PLN banyak nih. Ya, minggu-minggu ini kami telepon banyak sih super mati. Enggak, belum nyambung turun. Ini beberapa hari yang lalu listriknya nggak nyala semua, cuma sebagian. Yang datang WBI, coba yang angkatan yang datang WBI 1, 2, 3. Nggak tahu, cuma lampu yang ini nyala, di sini mati, di situ mati. Ah sebelumnya hari Selasanya yang WC-nya mati malah. Wah, bingung Pak Ibu. Ini mau mencet air dari mana? Telepon 1, 2, 3. Komplain, ceritain, fotoin, semua orang yang datang. Pak Ibu, hubungan Anda dengan Tuhan pun, Anda harus menaikkan puji-pujian. Bukan hanya sekedar komplain bersama Tuhan. Tuhan begini, Tuhan. Memang Anda boleh mengadu sama Dia. Tetapi yang namanya keintiman semakin melekat. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apapun yang namanya keadaannya, apapun yang namanya musimnya, musim bisa berganti dengan musim, tetapi tidak terpengaruh. Sama-sama bilang, tidak terpengaruh. Karena hidup Anda dan hidup saya harus ada yang namanya benih pertumbuhan. Bilang sama-sama, benih pertumbuhan. Dari mana benih pertumbuhan itu? Baca ayat pertamanya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bagaimana bisa berakar? Berarti ada benih yang tertanam. Kalau ada benih yang tertanam, maka engkau dan saya bisa dibangun di atas Dia. Dan hendaklah bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita melihat pada Tuhan. Haleluya. Jadi Pak Ibu sekalian, tidak terpengaruh apapun keadaannya, apapun musimnya, tidak terpengaruh karena ada benih pertumbuhan yang Tuhan tabur, yang Tuhan taruh, dan engkau harus jaga itu. Karena apa? Dia akan berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, semakin melekat dan intim kepada Tuhan, kita tidak bisa dipisahkan. Seharusnya tidak bisa dipisahkan dengan keintiman dengan Tuhan. Seharusnya. Sekali lagi, walau ada yang namanya permasalahan. Permasalahan itu bukan ada di depan loh yang Anda lihat. Tapi bisa jadi Anda sedang duduk di dalamnya. Masalahnya, Anda sedang diam di dalamnya. Karena apa? Masalah itu sudah ada di sekitar Anda. Seolah-olah menjepit,
menghimpit, mau meremukkan Anda dan saya sekali. Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara di Filipi, dia ditaruh di paling tengah, pengawasan ekstra ketat, kaki dipasung, semua pengawasan ada. Dan sebelumnya mereka masuk di situ, mereka didera, kurang komplit apalagi Pak Ibu sekalian. Badan mereka udah remuk rasanya. Kemarin kami nih, saya keluarga baru ada acara pernikahan sepupu. Jadi Ibu Gembala senior punya keponakan baru menikah. Wah, sepanjang hari itu kasih capek Pak Ibu sekalian ya. Kalau saya mah gampang, baju gini pakai dasi langsung bilang ya gitu ya. Nah, kalau yang perempuan kan dan make up. Saya sih bilang begini sama istri saya, capek juga ya, bilang begitu. Padahal nggak ngapa-ngapain juga, cuma duduk berdiri, ya salam-salam yang kita kenal, ngobrol-ngobrol, tapi memang nggak seperti di rumah ya bisa selonjoran kaki ya, walaupun ya kurang lebih kayak gitu. Itu badan mah ya rasanya udah kayak pegel, kayaknya tidur masih kurang. Iya dong, kayaknya tidur masih kurang. Nah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, apalagi ini orang Paulus Silas baru didera, baru dipukul, dicambuk, dipenjara, pasti nggak nyaman. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada sumpah serapah yang keluar dari mulut mereka. Tetapi ketika itu apa? Terjadi yang namanya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Di tengah-tengah masalah, Paulus Silas tetap jaga keintimannya dengan Tuhan. Nggak ngeluh. Kalau boleh saya bilang, orang seperti ini unik. Dan orang seperti ini jarang dan langka. Mungkin Anda tidak mengalami beratnya hidup seperti Paulus dan Silas yang didera. Tapi mungkin ada masalah-masalah yang memang menghimpit Anda. Tapi naikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pasti ada pertolongan. Sehari lepas sehari pasti Tuhan tolong. Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti lakukan. Jaga hubungan itu. Pak Ibu, ini yang namanya keintiman. Keintiman ini akan membuat Anda semakin melekat. Daud pun pernah Pak Ibu sekalian, ketika dia mengalami sesuatu hal yang berat di hadapannya, ya ada Siklak yang terbakar dan orang-orang geram marah, wah kecewa, pengen meluapkan amarah mereka karena apa? Rumah, istri, anak, segalanya dijarah habis. Kesal yang minta ampun. Gak bisa marah sama orang yang ngejarah. Dia pengen meluapkan sama Daud. Nih gara-gara Daud nih. Gara-gara Daud, istriku diambil orang, istriku dijarah. Istriku, anak-anakku, rumahku semua dibakar. Kesel. Nah, kita bilang, Daud pengen dirajam. Disambitin batu. Kepengen dibunuh. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ambil effort. Dan dia mulai bertanya kepada Tuhan. Dia jalin hubungan dengan Tuhan. Dia bertanya, apakah orang itu dapat ku kejar ya Tuhan? Ketika Tuhan jawab, maka sejahtera itu turun atas hidupnya Daud. Maka bergegaslah Daud untuk melakukan seperti yang ditanyakannya. Bapak Ibu sekalian, andai Daud tidak bertanya kepada Tuhan, cuma dua hal. Mungkin satu, Daud sudah mati. Atau yang kedua, Daud ditinggalkan. Tetapi ketika dia jalin hubungan dengan Tuhan, satu relasi, maka Tuhan jawab seperti yang Tuhan inginkan. Seperti yang Daud minta, bertanya kepada Tuhan. Hari ini mungkin Anda dan saya sedang mengalami namanya jalan buntu. Coba bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya harus kerjakan? Tuhan bisa buka jalan. Tuhan bisa mempertemukan Anda dan saya dengan orang-orang yang tepat, pas pada waktunya, dengan situasi yang bisa begini ya Tuhan, karena Tuhan sudah tahu.
Melalui tempat ini pun saya harus bilang seperti ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Anda bukan hanya sekedar memiliki hubungan yang biasa dengan Tuhan. Yang biasa aja Pak Ibu sekalian, yang biasa itu nantinya bisa tawar loh. Kalau hubungan kita nih sama Tuhan, datang ke ibadah ya udah biasa-biasa aja. Kalau dibilang dengan firman Tuhan, dibilang amin, baru dia ngomong amin. Tidak ada respon. Menyembah Tuhan cuma hanya sekedar biasa-biasa aja, ini biasa. Nanti lama-lama hati Anda bisa tawar. Gak mengasihi Tuhan lagi. Nanti setelah tawar menjadi dingin. Jangan sampai, Pak Ibu sekalian, hati Anda dan hati saya menjadi tawar dan dingin. Tetapi harus senantiasa hangat dan melekat. Suami istri pun begitu kan. Para suami di tempat ini, Anda jangan sampai tawar atau dingin perasaannya dengan istri. Ayo, beri dia pujian. Mama masaknya enak. Hari ini rumahnya rapi, Pak. Keren. Istri juga puji suamimu. Apa keren, Pak? Ya, Bapak Ibu sekalian jangan pelit memberi pujian. Saya percaya Bapak Ibu sekalian di sini mau mengasihi Tuhan. Nah, yang tadi yang pertama, Anda jaga keintimannya dengan Tuhan. Semakin melekat dan intim dengan Tuhan, Pak Ibu sekalian, Anda harus jaga itu di dalam Tuhan. Dan saya berdoa di tempat ini tidak ada orang-orang di tempat ini yang hatinya dan hidupnya mudah kecewa. Halo? Betul? Jangan ada di tempat ini yang mudah kecewa. Kecewa begini, Pak Ibu. Anda pikir mungkin bisa kecewa dengan Tuhan, tapi bisa juga kecewa dengan pelayanannya. Hati-hati ya Pak, jaga hati, hati-hati ya Bu, hati-hati anak-anak muda. Jangan sampai engkau hatimu tak menjadi tawar, dingin dan dipenuhi dengan kecewa. Ini tidak baik. Ayo buka Alkitab bersama-sama. Buka Alkitab bersama-sama. Di dalam Lukas pasal 8. Ayat 38, 39. Saya buka Lukas 8. Nah itu dia. Lukas 8, 38. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan orang yang ditinggalkan setan itu, orang yang gila sebelumnya, dia kerasukan setan, meminta supaya ia diperkenankan apa? Menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Baca sama-sama. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, ketika Anda membaca di perikop ini ayat 26 sampai dengan ayat 39 dengan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Bapak Ibu, orang ini tadinya dia terpuruk, dipenuhi dan diikat oleh kuasa kegelapan. Tetapi ketika Yesus datang, Tuhan lepaskan dia, Tuhan bebaskan dia dari yang tadinya terpuruk, yang dari tadinya dia tidak memiliki pengharapan, ditinggalkan sama orang-orang dan keluarganya. Masyarakat pun mengucilkan karena ketakutan, Pak Ibu sekalian. Ketakutan. Kebal orang ini. Karena apa? Dia sering apa, Bapak Ibu sekalian? Dia sering melakukan sesuatu hal yang parah. Walaupun udah dibelenggu, dirantai apa, pokoknya pecah aja. Biasa kayak gitu, Pak Ibu sekalian. Nah, apa yang terjadi? Ketika Tuhan melepaskan dia di ayat 38, firman Tuhan bilang seperti ini, ya, di ayat 30, dan orang yang telah ditinggalkan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Orang ini udah waras, orang ini udah duduk, udah pakai baju, orang ini udah tahu bahwa dia sadar dan dia dilepaskan, dan dia minta, dia ikut dengan Tuhan Yesus. Ayo, hitung-hitungan secara ekonomis. Kalau Tuhan Yesus ikut ajak, ayo ikut saya. Ini ketika Tuhan Yesus nanti ngajar, dia bisa bilang ini,
Yang ini nih dulu nih, wih, ngeri, dibelenggu, dirantai, pecah, bisa ngejual. Betul. Wah yang dulu ini sarap nih, bilang gitu ya. Wah ini sarap nih, sekarang benar. Wah ada kesaksian, ada testimoni. Wah zaman sekarang orang kalau datang pakai testimoni, keren. Tapi Tuhan Yesus nggak butuh. Tapi satu hal yang Anda tahu bahwa apa? Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan apa? Tuhan menyuruhnya supaya dia pergi. Pak Ibu, kalau dibilang ini apa? Ditolak atau apa? Sepertinya kalau Anda lihat ditolak loh Pak. Tuhan enggak. Tapi pergi. Bapak Ibu sekalian, hati Anda, hati saya bisa sedang menggebu-gebu sama Tuhan. Mau melayani Tuhan, jaga keintiman. Tetapi saya mau bilang, bisa satu saat doamu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Jangan kecewa. Halo, bilang sama kiri kanannya, jangan kecewa. Karena Tuhan punya rencana. Bapak Ibu sekalian, orang ini pengen ikut Kristus. Karena dia tahu ada ketenangan dalam Tuhan. Tetapi ketika Tuhan suruh dia pergi, katanya pulanglah ke rumahmu. Orang ini udah pengembara, Bapak Ibu sekalian, sudah jauh dari rumah. Mungkin istrinya udah nggak pernah dia ketemu lagi, anak-anaknya nggak pernah dia peluk lagi. Orang tuanya atau sanak saudaranya sudah dia tinggalkan karena apa? Dia asik terikat dengan yang namanya kuasa kegelapan. Tuhan cuma bilang, pulang ke rumahmu supaya kau pulih hubunganmu dengan keluarga. Keintiman bukan hanya sekedar melayani Tuhan, tapi keintiman. Terkadang kita punya hubungan relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan bilang, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat atas. Keintiman harus bisa menceritakan segala kebaikan kemurahan Tuhan. Memang baik kau bisa memuji Tuhan, karena itu hubunganmu dengan Tuhan. Betul? Kalau Anda nyanyi memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu kan cuma Anda sama Tuhan. Tetapi ketika orang yang dirasa disuruh ceritakan perbuatan Tuhan atasmu, berarti hidup kita sekalian. Saya tunjuk hidup saya harus jadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tunjuk hidup saudara, Anda pun harus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun Anda berada, ceritakan kebaikan, kemurahan Tuhan. Tuhan sudah tolong kita. Sudah banyak perbuatan pertolongan tangan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidupmu dan hidup. Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti. Apa yang Alkitab katakan? Apa yang Alkitab katakan? Orang itu pun apa? Pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Orang yang jaga keintiman, dia adalah orang yang siap taat. Dia jangan. Nggak ada yang mendampingi, nggak ada rasul yang mendampingi. Nih, saya titip satu rasul supaya kamu di mentor, nggak ada. Tapi orang ini bilang ini, orang itu pun pergi. Artinya kalau hidupmu dan hidupku melekat intim dengan Tuhan, engkau akan menceritakan banyak perbuatan-perbuatan Tuhan ke banyak orang. Menceritakan banyak perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan kerjakan atas hidupmu ke setiap orang. Supaya mereka yang mendengar, mereka juga punya keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak berhenti atas hidup. Oma yang ada di sini. Halo Oma. Apa kabar Oma? Oma bisa menceritakan kebaikan kemurahan Tuhan atas teman-temannya Oma semua. Betul. Atas cucu, atas mantu, atas anak, atas mungkin rekan-rekan seperjuangan atau rekan-rekan seusia, atau mungkin sama orang-orang yang Anda tak kenal. Diceritakan kebaikan Tuhan. Oma, apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan, ini karena Tuhan. Itu kan kesaksian, betul?
Bukan bilang ini, "Wih Oma, sehat ya?" "Iya dong." "Siapa dulu dong?" Bilang begitu. Ya, tebak umur saya berapa? Udah, kalau kan tebak umur saya berapa udah bingung udah. Tukang sayur udah bingung, berapa ya? Udah susah deh. Yang dia tahu kampung 3 ikat ceban aja dibilang gitu ya. Ya Oma ini nawar melulu tapi dapat mudah. Ya begitu. Pak Ibu perhatikan. Anda harus menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Anda harus senantiasa menceritakan kebaikan. Oke, saya tutup. Buka ayat terakhir. Mazmur 118 ayat 17. Pemusik masuk ke depan. Ayo Mbak cerita. Mazmur 118 ayat 17. Udah? Sama-sama baca apa? 1, 2, 3. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Pak, Ibu, ini pemazmur tulis seperti ini loh. Anda aminkan ini enggak? Aku tidak akan mati. Anda aminkan enggak? Saya enggak. Kalau aku tidak akan mati, artinya begini, enggak bakal mati-mati. Ya benar ya. Nanti saudara-saudara Anda, istilah Anda, tidak ada yang abadi. Paling kuat, maaf saya perlu sampaikan, gereja ini juga kehilangan orang-orang yang pernah menaruh fondasi atas gereja ini di Indonesia. Almarhumah Ibu PDP Mariam Sugianto, istri dari Bapak Pendeta Muda Petrus Lukabimo. Orang-orang di sini kenal. Umur dia sudah lanjut 90 tahun. Kemarin Tuhan panggil dia pulang ke rumah Bapa, menjumpai kekasih jiwanya Tuhan Yesus Kristus, dan nanti kelak jumpa dengan kita, jumpa dengan almarhum Petrus Lukabimo. Pak Ibu, semua orang meninggal akan mati. Saya setuju. Gak ada yang abadi. Bilang gak ada yang abadi. Sama kiri kan gak ada yang abadi. Ya, kita terbatas. Ibu ini mau 90 tahun. 90 tahun lanjut. Tuhan sudah berikan yang baik. Walaupun dia harus lewati segala sesuatunya yang dengan perjuangan. Tapi Pak Ibu, ketika Anda baca ini pemazmur bilang, Mazmur 118 ayat 17, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang mati bukan. Yang tidak boleh mati adalah manusia rohani. Amin. Aku tidak akan mati, manusia rohani pun tidak boleh mati. Kalau manusia rohani yang mati, berarti hubungan Anda tidak intim dengan Tuhan. Tetapi apa yang Daud tulis, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan. Hanya orang yang hidup rohaninya yang bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Hanya orang-orang yang hidup secara rohaninya, dia bisa menceritakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Selama Anda dan saya masih hidup. Yang pertama, jaga keimanan dengan Tuhan. Yang kedua, Anda harus mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Ini pekerjaan Tuhan. Ayo bawa hati menetap pada Tuhan. Terima kasih. Pada wajahmu dan berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan
jemaat di tempatnya. Angkat tangan musuh-musuh. Angkat tangan. Hamba berdoa dari tempat ini, biar setiap kami yang ada di dalam ruangan ini yang beribadah secara online, kami boleh semakin melekat di dalam nama Tuhan Yesus, semakin intim dengan Tuhan. Kami semakin senantiasa berharap dan kami senantiasa mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami melihat kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan tolong anak-anak, tangan-tangan yang terangkat, yang masih teguh dalam pengharapan. Jika mereka di dalam pergumulan, Tuhan jawab mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan laut. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan dari ujung depan sampai belakang. Kuasa Tuhan mengalir ke hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mengalir kuasa pertolongan daripada Tuhan menolong setiap anakmu, setiap umatmu. Kami teguh dalam pengharapan, kami teguh dalam pengharapan. Terima kasih, semakin intim, semakin melekat kepada Tuhan dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan diurapi Tuhan, hamba-hamba Tuhan diurapi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sekali diurapi yang secara online ibadah di dalam rumah mereka masing-masing atau di tempat mereka, atau ketika mereka sakit di atas ranjang mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan mengalir atas hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dan iman kami semakin kuat teguh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu setelah selesai berbicara dan berkata-kata, Tuhan Roh Kudus yang akan meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya terima berkat sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, kita semua diberkati pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berteduh dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus ya. Kita menghadap dengan Tuhan dan kita mengasihi kita membantu Tuhan pekerjaannya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani menyampaikan firman Tuhan. Bapak nanti akan persiapkan hari ini juga kita mulai mengumpulkan amplop untuk Natal dan saudara ya. Terima kasih kepada saudara. Bapak kami ucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang senantiasa dengan Engkau melengkapi dalam Engkau Tuhan. Dan kami semakin teguh di dalam pengharapan kami kepada Tuhan itu. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang kami dengar katakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bergerak kami untuk berbuat dan kami lakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Bapak pengharapan Tuhan atas nama-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Berarti beliau yang dari dalam pelayanannya, di dalam pengembalaannya, di dalam apa yang dikerjakan, diusahakannya, di dalam kenyataan Tuhan bersama sisi keluarganya kepada menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Bapak kami juga mengucap syukur Tuhan segala berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa Tuhan persembahan kami Tuhan. Dan kami mau mengumpulkan untuk persembahan Natal Tuhan, untuk persiapan Natal Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Jadi saya akan tercurah Tuhan atas setiap anak-anakku di tempat ini Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, kiranya Tuhan menyertainya dan memberi keberhasilan. Semoga menyenangkan hati Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ayam,
senior Ibu Pendeta Marta Iskandar. Dan nanti kita setengah 10 ada ibadah sekolah minggu dan jam 11 ada ibadah yuk. Dan untuk Rabu ini kita tanggal 24 ya, 24 September kita ada ibadah dewasa muda jam 7 malam. Kalau kemarin sudah diumumin akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendy Gasidi ya hari Rabu ini ya. Dan kemudian juga doa Sabtu jam 8 pagi dan minggu depan kita ada perayaan pengampunan jemaat ya di bulan September. Jadi jemaat yang berpati bulan September, yuk mari hadir sama-sama kita rayakan bersyukur. Dan lagi saudara yang belum menerima baptisan air, yang untuk menerima baptisan air bisa mendaftar kepada saya dan juga tadi telah diinformasikan oleh Bapak Gembala. Kami kemarin juga mendapat berita tentang kemarin telah pun Bapak juga itu Ibu PDP Maria Sugiarto, istri dari almarhum Bapak PDM Petrus Subadino dan saya oleh Ibu yang saudara jenazah disemayamkan di Grand Heaven 809 akan dimakamkan pada hari Selasa bisa begitu ya. Nanti saya juga baru dapat nanti kami akan kirim broadcast ke WA ya saudara-saudara ya. Juga kami juga mengucap syukur bahwa kemarin dalam 1 minggu ini ada sukanya yang kerja juga untuk perhatikan yang ada bocor-bocor. Dan harap semuanya baik saja tidak ada bocor lagi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang kepada Video yang sudah bersama-sama Gembala dan saya juga teman buka kita rapi-rapi di tempat ini kalau berarti pelayanan. Amin. Ya, selamat menikmati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum Anda dan saya pulang, saya mau sampaikan salam dulu ya Pak Ibu. Karena salam ini dari Bapak Gembala Senior dan Ibu Gembala Senior tadi pagi. Dia bilang saya nggak datang ibadah pagi dulu ya, ibadah sore karena mereka pelayanan. Jadi saya sampaikan salam ya buat jemaat di pagi hari. Anda juga lagi menyaksikan ibadah ini ya. Sampaikan salam, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan usaikan ibadah ini, mari kita baca sama-sama Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan menjaga Israel. Nyanyian siapa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau pada segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunjukkan doa. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin dan Tuhan sudah sertai. Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan pada saat pagi hari ini pun kami juga berdoa buat setiap dana Natal yang sudah mulai kami kumpulkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang amat sangat baik. Dan kami berdoa Tuhan, setiap benih yang kami bawa akan bertumbuh dan berkelimpahan. Kami juga mencintai pekerjaan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus setiap apa yang kami bawa dan kami persembahkan. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati para pria di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati para wanita, memberkati anak-anak, memberkati para lansia, orang tua tunggal, diberkati Tuhan. Mereka yang masih lajang juga diberkati Tuhan. Mereka yang yatim piatu tidak ditinggalkan, duda dan janda juga di dalam penyertaan Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang beraktivitas di dalam anugerah rahmat Tuhan. Kami yang bersekolah diberkati hikmat akal budi, yang bekerja di dalam kota, di luar kota, atau berstudi di luar negeri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Senior kami dan Ibu Gembala Senior kami. Mereka di dalam anugerah dan rahmat Tuhan, dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa